Ada yang bermimpi agar Pak Prabowo ini terguling pada demo besar di 27 Agustus 2026 besok atau hari ini. Dan siapa mereka dan apa sebenarnya agendanya? Mari kita akan lihat sebentar lagi. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Demo yang sejatinya adalah tempat di mana masyarakat ini menyampaikan pendapatnya dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ini diharapkan menjadi momen di mana Pak Prabowo ini terguling dan presidennya diganti. Tapi anehnya mereka nggak mau diganti sama Gibran Raka Buming Raka. Padahal mustahil presiden dan wakil presiden terguling atau dimakzulkan bersama-sama. Lalu apa yang terjadi? Simak kalau kalian berani. Oke, Mas, ini kan demo 27 Agustus ini memang sudah menjadi, apa ya bahasanya, sudah direncanakan dari jauh-jauh hari lah. Mungkin 3 hari sebelum dari tanggal 27 atau mungkin 4 hari sebelumnya. Nah, dimana seperti yang kita tahu ya, maksudnya banyak juga selain ingin menyampaikan pendapat, banyak juga orang-orang yang justru mengkritik keras di pemerintahan Pak Prabowo karena merasa tidak puas. Bahwasanya menurut mereka Pak Prabowo dan Mas Gibran ini harus diganti. Nah, menurut Mas Denny, apakah pada titik ini demo 27 Agustus ini dan mungkin akan ada demo lagi di kedepannya akan dimanfaatkan untuk memakzulkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ini sebenarnya adalah residu dari pemilu yang kemarin. Ini adalah ulah dari kaum kalah yang ditunggangi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik. Siapa itu kaum kalah? Kaum kalah adalah orang-orang yang paling gampangnya adalah orang yang membenci Pak Jokowi. Dulu itu mendukung Pak Prabowo bukan karena mereka suka pada Pak Prabowo, tapi mereka benci pada Jokowi. Jadi mereka mendukung Pak Prabowo agar Jokowi ini bisa diturunkan. Tapi ternyata nggak berhasil. Bahkan Pak Prabowo ini malah pindah haluan dan pindah kapal bersama dengan Pak Jokowi. Marahlah mereka sekarang, mereka tidak suka kepada Pak Prabowo. Dan kita tahu bahwa dulu mereka ini bernaung atau lebih gampangnya ini diasosiasikan dengan partai seperti PKS. Tapi PKS sekarang menjadi partai pendukung pemerintah. Sehingga orang-orang ini sekarang terombang-ambing. Tapi kita sebenarnya tahu dan gampang sekali untuk melihat mereka memiliki karakteristik dan ciri-ciri seperti apa. Terkumpul di area mana dan mereka mudah sekali untuk diidentifikasikan tidak terasosiasi, tapi mereka tergolong pada golongan apa. Tulis komentar kalian di bawah sini jika kalian punya clue-nya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang mereka ini nggak puas. Mereka ini bisa terbelah menjadi dua. Satu orang yang memang nggak suka aja pada Pak Jokowi. Kedua, orang yang memiliki sebuah cita-cita bahwa Indonesia ini akan menjadi negara yang makmur dan baik jika ternyata dipimpin oleh seseorang yang memang bersih, cendekia, dan orang yang memang memiliki karakteristik yang mereka butuhkan dan terhindar sama sekali dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang mana ini sebenarnya ada dalam Pak Prabowo, tetapi nggak mungkin dihilangkan begitu saja dan memutus mata rantai begitu saja. Maka ini adalah karakteristik dari kaum kalah ini tadi. Orang-orang yang berpikir bahwa ini semua akan terjadi, tapi dengan cara yang instan. Walaupun kaum kalah ini, maksudnya bahasanya ya, maksudnya kan banyak juga partai-partai yang mencoba tadinya oposisi sudah masuk ke pemerintahan Pak Prabowo. Nah, kaum kalah ini walaupun memang sudah tidak ada, maksud bahasanya tinggal sedikit pihak yang menyokong mungkin. Kenapa mereka ini masih mencoba untuk menurunkan atau ingin menurunkan atau mungkin ingin memakzulkan Pak Prabowo? Apakah memang hanya karena dilandaskan kebencian atau mungkin memang karena dia sebenarnya nggak suka Pak Prabowo karena dia suka sama paslon yang lain atau seperti apa? Karena Pak Prabowo masih sama Pak Jokowi. Coba kalau Pak Prabowo nggak bareng Pak Jokowi lagi, mereka pasti akan happy-happy saja mendukung Pak Prabowo. Mereka ini sudah mendarah daging dan menulang kemarahan dan ketidaksukaannya kepada Pak Jokowi. Dan apapun ini pasti akan dilakukan agar Pak Jokowi ini sial atau apapun itu. Jadi sejatinya mereka bukan tidak suka atau membenci Pak Prabowo, tapi karena Pak Prabowo terasosiasi dengan Pak Jokowi, mereka ini marah. Dan ini adalah sesuatu yang akan sulit karena sejatinya sampai paling tidak periode pertama, Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini pasti akan tetap bersama. Nah, ketidakpuasan yang dirasakan maksudnya kaum kalah ini dan juga mungkin mereka ini memanfaatkan momentum, bahasanya momentum, karena dari kemarin itu kan sebenarnya ada beberapa kali momen Pak Prabowo ini juga bahasanya ya ada yang blunder itulah di saat pidato, ada juga kemarin yang masalah Bank Mandiri itu. Ini kan maksudnya meningkatkan ketidakpuasan masyarakat juga. Mungkin yang tadinya bukan kaum kalah bisa ikutan tersulut nih sama para kaum kalah ini. Ya, pemerintah tuh harus seperti apa untuk mencegah hal-hal seperti itu? Saya kira kalau kita mau untuk melihat secara objektif, saat Pak Prabowo salah mengatakan hal-hal itu, di saat yang lain Pak Prabowo itu menarik loh. Ada jutaan hektar lahan, ada triliunan uang menutup tambang-tambang yang selama ini dibackingi oleh oknum-oknum kepolisian dan TNI yang mereka ini mengeruk kekayaan dan melindungi oligarki gelap. Apakah hal ini lalu kemudian dikurangi dengan kesalahan Pak Prabowo, masih tetap ingin digulingkan? Saya pikir ini nggak masuk akal. Kalau kita mencoba untuk melihat dengan gambaran besar, maka kita tahu bahwa Pak Prabowo sejatinya adalah presiden
quotes-on-quotes yang terbaik selama ini yang kita miliki karena tidak terasosiasi secara langsung dengan partai besar yang mengendalikan dia. Dialah pengendali partainya dan dia adalah apa yang dipikirkannya. Berarti maksudnya pemerintah sendiri nggak harus bertindak untuk mencegah kaum kalah? Harus dong, harus kalau saya pikir. Dan ini harus benar-benar diketahui dengan cara memetakan dan memapping mereka. Jadi kalau biasanya orang-orang ini melakukan pemetaan atau pemappingan ini hanya untuk pemilu, maka ini harus dilakukan sekarang. BIN dan intelijen ini harus turun karena ini adalah sesuatu yang mengancam negara. Kalau mereka tidak berhasil memetakan, memadamkan api sebelum mereka ini berkobar, maka apa yang ada di internet ini akan tidak terbayangkan dan kekacauan bisa terjadi di mana-mana. Berarti maksudnya ini juga salah satunya yang hingga sampai hari ini belum dilakukan Pak Prabowo itu juga kan maksudnya mengontrol di mana maksudnya sosial media ini harus menggunakan KTP atau seperti apa maksudnya? Ya itu tadi, saya ini nggak ngambil kartu ya karena ini sesuatu yang sudah pernah saya katakan. Sosial media ini harus didaftarkan dan orang yang mengunggah sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai mereka ini adalah anonim, orang yang mengatakan sesuatu tapi mereka bersembunyi dari avatar yang sesuatu yang nggak bisa dilacak. Saat ini terjadi, maka informasi ini bisa saja dibuat oleh proksi yang dari luar negeri dan mereka tidak memiliki kepentingan selain keuntungan mereka pribadi atau keuntungan negara mereka dan mengacak-acak kondisi dan juga situasi sosial media dan juga perang kognitif yang saat ini masih belum bisa dipadamkan. Menurut Mas Denny sendiri, pemerintah ini harus seperti apa untuk maksudnya menghadapi demo-demo besar kayak ini 27 Agustus nanti mungkin tidak ada yang lain harus dimengerti, dikawal, apapun yang disampaikan jika memang bisa dilakukan. Tapi jika memang ternyata itu adalah sesuatu yang naif dan butuh waktu panjang, dijelaskan saja. Karena ini adalah tugas dari pemerintah. Dan juga pemerintah harus memberitahukan. Sama seperti kalau misalkan istri atau anak perempuan kita atau siapapun. Saya menggunakan perempuan karena mereka adalah yang paling sensitif ya. Kalau kita bisa mengendalikan perasaan perempuan, maka kita mengendalikan laki-laki dan kaum yang lainnya juga. Nah, yang pertama adalah dengarkan. Mencoba untuk berempati, memvalidasi apa yang mereka katakan, bahwa mereka benar dan sebagainya. Lalu cobalah untuk mendengarkan apa yang mereka ingin katakan. Saat mereka menyarankan sesuatu, dengarkan dulu. Tapi setelah mereka menyampaikan kemarahannya, sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka sejatinya nggak goblok juga. Kalau ini bisa ditunjukkan, maka mereka sebenarnya akan tahu bahwa mereka ini mendukung pemerintahan yang benar. Sayangnya banyak hal di dalam pemerintahan yang saat ini, misalkan hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ini sesuatu yang terjadi di panggung belakang. Tidak mungkin akan bisa secara belakang atau belak-belakan dikatakan. Dan ini akan menjadi sesuatu yang sulit. Bahwa misalkan Pak Jokowi menyimpan daftar gelap para oligarki gelap ini tadi yang mana. Jika ini tadi digunakan sebaik-baiknya oleh Pak Prabowo, maka Pak Prabowo akan bisa menutup tambang seperti kemarin. Dan ini adalah sesuatu yang sepertinya di kedepannya akan dilakukan Pak Prabowo, tapi di bidang yang lain. Berarti sebenarnya banyak ketidakpuasan terhadap dari kaum kalah ini juga ada pengaruh Pak Jokowi. Lantas kenapa sebenarnya Pak Prabowo ini justru maksudnya di saat diisukan mereka retak ini malah dipamerkan kembali gitu kayak padahal mereka bisa bukan tadi itu. Tujuannya adalah memang untuk agar tadi jika ternyata Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini retak, maka kaum kalah disenangkan, tapi koalisi ini akan terpecah. Orang-orang seperti kita ini masih banyak, silent majority yang berusaha dan ingin agar semuanya kondusif. Dan baru sekali ini, pemerintah sebelumnya dengan pemerintah yang baru, ini kondusif, baik-baik saja. Dan ini adalah periode yang seakan-akan diperpanjang. Dan ini yang diharapkan. Orang-orang kaum kalah ini biasanya mudah sekali terpengaruh dengan racun dan juga pemikiran bahwa harus berubah secara sontak, harus berubah secara drastis. Yang mana jika perubahan dilakukan secara drastis, maka akan memakan korban. Dan ini akan terjadi tanpa kita bisa kendalikan dan akan hanya mengundang orang-orang dari luar negeri untuk menduduki tanah kita. Lantas Mas, ini kan juga kalau kita bilang kemarin itu beberapa kali sempat yaitu kalau kita bilang membahas tentang ketidakpuasan masyarakat gitu. Ini kan demo ini jadi seolah-olah ya dari kemarin yang terakumulasi terus sekarang ada kejadian besar lagi terus dibawa ke hari ini. Apakah ini juga bagian dari PR pemerintah untuk apa ya bahasanya menyampaikan atau mungkin komunikasinya hari ini juga sampai hari ini juga masih kurang bagus untuk menjelaskan kondisi-kondisi yang terjadi di Indonesia seperti itu. Maksudnya kayak ya kemarin kejadian Bank Mandiri itu aja kan sebenarnya bisa diselesaikan dengan ya kalau misalkan itu karena aparat jauh lebih responsif gitu untuk menjawab. Saya kira ini kayak sesuatu yang mungkin kemarin saya jelaskan. Satu kesalahan kecil yang dibuat. 80 juta tuh segimana besar sih? Apakah ini akan jadi sebuah permasalahan besar? Saya pikir sih enggak ya. Dan apakah ini blokir? Itu bukan blokir. Ini adalah penahanan transaksi. Dan ternyata di undang-undang itu bisa dilakukan. Bank atau kepolisian itu bisa melakukan hal itu jika mencurigai. Maka ini adalah sesuatu yang mungkin saja sengaja dilakukan untuk menarik perhatian ke sana. Sehingga esensinya ini akan berubah.
Tapi dengan adanya demo-demo ini, menurut Mas Denny sendiri, apakah bahasanya? Apakah harus Pak Prabowo langsung juga yang kalau misalkan dalam demo besar itu menemui masyarakat, atau mungkin ada ya siapa minimal juru bicara kepresidenan juga yang menemui untuk seolah-olah Saya pikir jangan Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo nanti blunder lagi. Jadi kalau saya pikir, dan jangan Pak Seskap, karena Pak Seskap saya pikir popularitasnya juga menurun di antara orang-orang yang sekarang ini demo. Kita tahu bahkan kemarin itu ada 3 wawancara yang punya podcast yang memberdayakan wanita. Itu terlihat mereka datang ke acara ulang tahun kemerdekaan di Istana Negara dan berfoto dengan Pak Prabowo aja mendapatkan cancellation yang sangat besar. Jadi kalau menurut saya di sini mungkin ya kalau ternyata bisa dipilih orang-orang tertentu untuk berjumpa dan apapun yang bisa dilakukan tidak dilakukan secara live, ini sesuatu yang mungkin akan simbolisasinya akan positif. Saya pikir ini butuh simbol, dan simbol ini harus dibesarkan agar masyarakat memiliki kepercayaan. Tapi yang paling utama simbolnya tentu saja harus ketulusan, misalkan dengan memenjarakan Febri Adriansyah. Nah, ini adalah sesuatu yang kita dukung, atau mungkin merumuskan dan juga segera meloloskan undang-undang perampasan aset. Jika itu dilakukan, ini semua akan jadi kunci bahwa penggulingan ini tidak akan terjadi dan mereka akan mendukung Pak Prabowo sampai kapanpun. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.